Hanya perlu diketahui oleh masyarakat secara umum, gagalnya mediasi dikarenakan Jokowi tidak menghormati undang-undang. Saya bilang tadi, ibarat direktur mati atau presiden mati atau udah lengser, penggantinya adalah presiden yang menjabat itu, direktur yang menjabat itu. Nggak ngerti-ngerti juga. Sidang hari ini membuktikan bahwa Joko Widodo sebagai person maupun sebagai presiden memang tidak cukup layak untuk memimpin Indonesia. Ya, 100% terbukti. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang cerah ini, tanggal 14, ini mediasi akhir. Mediasi akhir ini tetap pihak yang kami gugat, yaitu Jokowi atau Presiden, tidak memberikan kuasa tantangan basah. Justru itulah makanya ini perdebatannya agak panjang. Saya kira perdebatan ini mungkin bisa dijelaskan oleh beberapa pihak. Salah satunya sekarang mungkin Prof. Egy yang bisa menyampaikan dulu. Prof, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal. Satu, mediasi gagal. Jadi insya Allah sidang masuk pokok perkara tanggal 4 Januari tahun depan. Jadi setahun lagi. Lama amat sudah selesai. Hanya perlu diketahui oleh masyarakat secara umum, gagalnya mediasi dikarenakan Jokowi tidak menghormati undang-undang. Bahkan Jokowi melanggar pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan sumpah jabatan sebagai presiden demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu janji Jokowi waktu dilantik sebagai presiden 2 kali dan disaksikan di belakangnya dengan Al-Quran. Jadi pertanggungjawabannya berat ke hadapan Allah. Apa yang dilanggar? Jokowi tidak mengikuti aturan hukum. Menurut HIR pasal 123 ayat 1, siapa yang digugat tentunya harus memberi kuasa kepada yang dikuasakan dengan tanda tangan basahnya, kecuali si yang digugat itu hadir. Tidak perlu pakai surat kuasa. Itu HIR. Nilainya, statusnya lebih tinggi dari Kepres. Jadi jelas terang benderang di sini orang suruhan Jokowi dalam arti merasa dapat mandat dari Seknek, juga dapat dari Jaksa Agung berdasarkan kepada Kepres, itu yang kami tolak. Karena tidak ada mekanisme surat kuasa atas dasar Kepres, tidak ada. Ya, hukum tidak mengajarkan demikian. Nah, ini yang saya bilang Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar pasal 9 sumpah jabatan presiden. Nah, di dalam kesempatan ini salah satu lawyer kita, Ibu Kurnia, Bang Damai dulu. Bang Damai mana namanya? Silakan. Sebagai koordinator. Hah? Yung, gue tinggal Yung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Ketua TPWA ini, begitulah. Kita singkat aja ya, langsung karena mengikuti semua kan. Tidak ada keputusan hukum yang menyatakan Kepres itu langsung mutatis mutandis atau lex specialis. Kepres boleh tanpa membatalkan pasal 123 HIR, yaitu ketika seorang digugat dia bisa mewakili atau dia hadir sendiri. Nah itu dikesampingkan, itu tidak ada. Itu menurut Bang Egy tadi, tiada lex spesialis menghapus pasal 123 itu, sehingga Jokowi boleh, orang boleh. Nah tadi kami ilustrasikan juga di dalam masalah Jokowi presiden atau presiden Jokowi, kita udah jelas Jokowi sebagai presiden. Karena kata hakim mediator yang ketika sepertinya ini Bang ya, berat sebelah,
Kita anggap sampai-sampai itu surat saya lecak tadi. Saya lecak, saya lempar. Karena apa? Cuma yang mewakili T1. Padahal kita semua nggak mau dia ada di situ. Kok dia mewakili? Setelah gua 2, 3, 4, 5, 6 ada kok. Ya nggak diakui. Itu kan berarti penggiringan supaya diakui. Buktinya dia mediasi ikut. Buktinya saya yang neken. Kita nggak mau tadi yang neken dengan ini ya dari pihak kita. Nah itu sampai-sampai juga saya diingetin Bang Egy itu. Ini maaf nih, saya juga bilang sama hakimnya, nah, apa nih? Saya baru inget nih. Nah, itu sebetulnya Bang Egy yang ingetin. Itu kita yang uji di ujian dulu advokat. Dia mantan advokat. Udah jadi hakim lah. Udah jadi hakim. Langsung di PN lagi. Cakep ya, cakep itu. Artinya mungkin jenius. Beneran kita berhasil. Bang Adam berhasil. Jadi selanjutnya kita menolak itu. Menolak semua. Nah, tapi dia menyatakan pendapat dia bisa bahwa itu karena digugat presiden ini. Tapi baca dong uraiannya presiden yang namanya Jokowi, dia memasukkan menurut bukti yang kami dapat. Itu. Nah, saya analogikan. Saya ikut nih nomenklaturnya bahwa ini adalah presiden sebuah lembaga. Ketika perusahaan digugat, itu juga perusahaan yang digugat, tapi kan yang muncul itu kan manusia yang neken, yaitu direkturnya. Sehingga kalau maaf saya bilang tadi, ibarat direktur mati atau presiden mati atau udah lengser, penggantinya adalah presiden yang menjabat itu, direktur yang menjabat itu. Nggak ngerti-ngerti juga. Akhirnya rame tadi gebrakan meja. Yeah. Pak Ajam marah, Bang Egy juga sampai bilang nyebutnya bro. Yeah. Jadi hakim dipanggil bro, mau Bang Egy. Bener, ya kan? Kalau saya lupa situ. Ini udah nggak ada wibawanya. Kita sama-sama penegak hukum. Bang Egy selalu mengingatkan itu. Pasal 27 Undang-Undang UUD 45 ayat 1 tentang equality before the law. Equality before the law. Orang kita diusir, kita tahan. Nah, tadi ada yang diusir. Orang kita dikasih kuasa sama Bang Egy. Bang Egy benar. Dia kan jiwanya progresif, revolusioner. Saya kasih kuasa pakai lisan. Itu memang diatur hir. Oh, jangan begitu dong. Iya, kenapa ini ditaruh di sini T1? Iya. Jadi yang mau diusir ini loh mukanya. Nah, ini namanya Arif. Kurang F doang. Tapi kalau pasal bisa salah tuh. Nah, demikian ya. Saya rasa nanti deadlock. Udah deadlock lah ya. Nah, nanti tanggal 3 Januari ya kesepakatan kita. Nah, ini tanggal 4. Oh, dia nggak mau tanggal Rabu, dia nggak mau. Nah, ada acara khusus. Nah, ini kita serahkan kepada Pak Ajam dulu. Silakan Pak Ajam. Ya, untuk selanjutnya ada advokat yang hadir juga. Sempat juga tadi menjadi konflik karena hakim mediator itu mempertanyakan nama tersebut. Nah, akhirnya setelah terjadi perdebatan yang cukup panjang dan seru, akhirnya dia nggak berdaya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat. Saudara-saudaraku, ya saudara-saudaraku sekalian, kita hari ini sudah tahu bahwa kita hadir di sini adalah sidang gugatan PMH, ya, ijazah palsu jilid 3, oke? Dan subjek hukumnya adalah Joko Widodo. Sidang hari ini membuktikan bahwa Joko Widodo sebagai person maupun sebagai presiden memang tidak cukup layak untuk memimpin Indonesia, ya. 100% terbukti, oke? Ada adagium yang menyatakan lex supreme dabit remedium, yang artinya bahwa hukum itu adalah obat, ya. Artinya apa kalau sudah jadi obat? Kalau sudah jadi obat harus patuh kepada hukum tersebut. Pasal 123 ayat 1 HR itu adalah sesuatu yang wajib dia tunaikan, wajib yang dia penuhi, tapi masih bisa ditawar-tawar di ruang sidang, ya. Kalau yang menawar-nawar itu adalah orang yang dia utus, kami masih maklum, namanya juga usaha. Tapi kalau yang menawar itu adalah yang memimpin persidangan, nah ini what's going on? Ada apa? Kan begitu. Kami setuju. Kami sangat memaklumi bahwa inilah peradilan yang terjadi di zaman yang dipimpin oleh orang yang kata Pak Amin Rais itu wong edan keturutan, ya. Oke, pasal baca semua kan. Nah, saya ingin mengatakan begini, ini fenomena menarik ya. Di PN Jakarta Pusat ini ada perkara nomor 752/PDT-G 2023 di mana Jokowi menyerahkan kuasanya kepada seorang yang sangat keren, ya, bahkan pimpinan kami di Pradi, yaitu Otto Hasibuan, ya, sebagai turut tergugat dalam perkara, ya, dalam perkara ini sebagai turut tergugat. Sedangkan tergugatnya adalah KPU, ya. Udah gitu adalah
pamanku Usman. Oke, turut tergugatnya adalah Jokowi dan Pratikno dalam hal ini Mensesnek. Iya. Pertanyaan saya, berarti dia paham harus memberi surat kuasa. Lalu mengapa di sini tidak mau memberi surat kuasa? Saya tanyakan kepada hakim mediator tadi, apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan, kan begitu. Ini jelas-jelas kalau ini adalah tentang pemalsuan dilakukan sebelum menjadi presiden, betul? Maka tidak mungkin Anda mewakilkan kepada jaksa negara atau hak substitusi kepada jaksa lainnya, kan begitu. Nah, so ada apa? Inilah saya mengatakan rusak semua sendi-sendi hukum, ya. Nah, oleh karena itu jangan lagi terjadi seperti ini, ya. Oke. Nah, jadi dan perlu Anda ketahui, Abang Egy dalam podcastnya juga mengatakan Ibu Megawati rendah hati kok ketika ada masalah dia mengutus Trimedia Panjaitan, betul nggak, Bang? Lalu SBY ketika ada masalah Palmer Situmorang, ya. Lalu Pak Habibie kalau mau mengutus jaksa negara itu perkara dia di Tun sana tentang seorang pengusaha yang saya buka lagi nih memorinya, ya, yang memprotes bahwa keberadaan Habibie sebagai presiden itu harus dipilih oleh MPR, bukan menggantikan Soeharto pada saat itu. Oke? Nah, jadi sebenarnya kita semua tahu hukum. Fakta notoir itu sudah ada semuanya. Tapi apa yang terjadi jika kau punya kuasa ternyata bisa berbuat apapun juga, tapi tidak akan terjadi pada perkara yang diurus oleh TPUA di bawah pimpinan Egy Sujana Mastal SH-MSI. Betul? Saya kira demikian saja. Terima kasih banyak. Ya.